Dia putra Tuhan. Apa peranan Yesus dari mulai awal kehidupannya? Awal pertama sampai 27 atau 28 tahun. Apa peranan terpentingnya? Ini, maaf Dr. Campbell. Ini bukanlah topik yang kita bahas malam ini. Kita telah sepakat untuk tidak membicarakannya. Silakan selanjutnya. Pada awal presentasinya, Dr. Campbell menyebutkan tentang Zulkarnain dari surat ke-18 dalam Al-Quran yang dikatakan gua. Dan beliau menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah Alexander Agung. Bisa Anda buktikan pada saya bagaimana Anda sampai pada kesimpulan itu? Saya hanya membacanya dalam komentar Yusuf Ali, tapi dengan mengabaikan apakah itu adalah Alexander Agung atau siapapun. Matahari tidaklah tersusun dalam kesuraman, rawa, dan itulah yang dikatakan ayat tersebut. Saya harap Anda dapat memahaminya. Ya saudari, silakan pertanyaan untuk Dr. Zakir. Saya tidak tahu persis ayatnya, tapi Injil mengatakan ketika Yunus selama 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan. Juga seorang anak manusia yang selama 3 hari 3 malam berada di rahim bumi. Apakah Yesus damai baginya secara ilmiah mengabulkan tanda-tanda dari Yunus? Yang saudari maksudkan adalah ayat dari Injil Matius 12 ayat 38 dan 40. Ketika orang bertanya pada Yesus, tunjukkan padaku sesuatu tanda, tunjukkan padaku suatu keajaiban. Yesus berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Lalu Yesus berkata, meletakkan semua telur-telurnya dalam sebuah keranjang. Dan jika Anda mengikuti tanda Yunus, kitab Yunus kurang dari 2 halaman, dan sebagian besar dari kita tahu. Jika Anda analisa bahwa Yunus selama 3 hari 3 malam. Tapi Yesus yang kita tahu dari Injil bahwa dia ditempatkan pada sebuah salib. Penyalipan yang dinyatakan. Setelah larut malam, dia diturunkan dari salib dan dibaringkan di dalam kubur. Dan minggu pagi Anda lihat batunya telah dipindahkan dan kuburannya telah kosong. Jadi Yesus berada dalam kubur pada Jumat malam. Dia berada dalam kubur Jumat malam. Ada di sana pada Sabtu pagi. Sabtu hari, 1 malam. Dia berada di sana 1 malam. 2 malam 1 hari. Sekali lagi saya jelaskan 2 malam 1 hari dan bukan 3 hari 3 malam. Tapi 2 malam 1 hari. Bukan 3 hari 3 malam. Dr. Campbell memberikan jawaban dalam bukunya. Sebagian dari 1 hari dapat dihitung sebagai 1 hari. Jika pasien datang pada saya, siapa yang sakit pada Sabtu malam, pada Minggu pagi, jika saya tanya sudah berapa lama sakit, dia akan berkata 3 hari. Saya setuju dengan Anda dengan pendekatan secara indeks. Anda mengatakan sebagian dari 1 hari dapat dikatakan 1 hari. Jadi Sabtu malam merupakan sebagian dari 1 hari. Minggu sebagian dari 1 hari. 1 hari penuh. 1 hari penuh tidak masalah. Jika pasien berkata 3 hari, saya tidak keberatan. Tapi tidak ada pasien yang mengatakan 3 hari 3 malam. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan berbagai macam pasien. Termasuk misionaris Kristen yang memberitahu saya yang sakit di malam hari sehari sebelum kemarin mengatakan bahwa saya sudah sakit di sini selama 3 hari 3 malam. Jadi Yesus Kristus tidak mengatakan 3 hari. Yesus Kristus mengatakan 3 hari 3 malam. Ini merupakan kesalahan matematik. Secara ilmiah Yesus tidak membuktikan. Lebih dari itu, ramalan mengatakan sebagai Yunus juga sebagai anak manusia. Bagaimana mungkin Yunus ada di dalam perut ikan paus, dalam perut ikan. Mati atau hidup? Hidup, ketika dia terbuang keluar, dia tetap hidup. Dalam perut seekor paus, dia mengelilingi samudra. Mati atau hidup? Hidup, dia dibuang ke pantai, mati atau hidup? Hidup, dan hidup. Hidup. Ketika saya tanya kaum Kristen, bagaimana Yesus Kristus yang ada di dalam kubur atau makam, mati atau hidup? Mereka katakan mati. Hidup? Alhamdulillah. Apakah dia Kristen? Jika dia hidup, alhamdulillah dia tidak disalib. Jika dia meninggal, maka dia tidak mengabulkan tanda. Anda dapat melihat pada kaset video saya. Saya telah membuktikan bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Mereka tidak membunuh dan menyalibnya, tapi orang yang diserupakan dengan Isa. Terima kasih Dr. Nick. Silakan pertanyaan untuk Dr. William Campbell.
Anda seorang dokter, dapatkah Anda menjelaskan aspek kesehatan yang beraneka ragam yang ada dalam Injil karena Anda belum menjawab pertanyaan tersebut dalam bantahan Anda? Misalnya darah digunakan sebagai desinfektan, air yang pahit untuk mengetes perjinahan, dan yang penting adalah seorang wanita dalam keadaan kotor selama 2 periode ketika dia melahirkan anak perempuan jika dibandingkan dengan melahirkan anak laki-laki. Terima kasih atas pertanyaannya dan saya akan mencoba menjawabnya. Tetapi Dr. Naik tetap teguh pada pertanyaan yang seharusnya ditujukan kepada kaum Kristen. Dikatakan bahwa pada hari berikutnya ketika dikatakan bahwa itu adalah satu, setelah persiapan itu, ketua pendeta dan para praisers berkumpul bersama dengan pilot dan berkatalah mereka, "Tuan, kami ingat bahwa dia masih hidup, dia telah mengatakannya. Setelah 3 hari aku akan bangkit kembali, oleh karena itu berilah air pada batu nisan agar kokoh sampai 3 hari. Maka mereka menggunakan kata-kata tersebut yang dapat ditukar. Sejauh saya memperhatikan masalah ini setelah hari ketiga, sama dengan yang terjadi dengan Yesus di dalam makam. Hal lain yaitu kebangkitannya, ada satu hal lain. Ketika Yesus ditangkap, yaitu pada saat Kamis malam, Mohon tenang, jangan seperti ini. Mohon sabar. Kamis setelah ketika dia ditangkap, dia berkata, "Waktuku telah tiba." Lalu kemudian saya menghitung bahwa ada 3 hari 3 malam. Dan sekarang Anda bertanya pada saya tentang di mana letak pernyataan ini dalam Injil. Saya percaya bahwa Injil ditulis oleh Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa semua ini sudah dijelaskan oleh Tuhan yang ada di dalam kitab Injil. Sekarang kita menuju pertanyaan terakhir dari Mike, dari saudara yang berada di belakang, untuk Dr. Zakir. Kemudian kita akan mulai pertanyaan dari kartu indeks. Ini adalah pertanyaan terakhir. Mohon dipersingkat untuk Dr. Zakir. Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Aslam Rauf. Saya seorang siswa yang mempelajari biologi. Dan sekarang ini guru saya sedang mengajarkan evolusi. Saya ingin menanyakan tentang jawaban Islam mengenai evolusi. Jika Anda dapat menjelaskannya secara singkat, apa yang Islam katakan mengenai topik evolusi dan penciptaannya. Terima kasih. Pertanyaan saudara sama bebasnya dengan Dr. William Campbell menjawab. Saya juga akan menjawab dengan bebas. Dalam Al-Quran, nama Alexander tidak disebutkan, tapi Zulkarnain, bukan Alexander. Jika beberapa komentator telah membuat kesalahan, kesalahan berasal dari manusia, bukan kesalahan Tuhan. Mengenai Injil yang mengatakan dunia dalam Yesaya adalah bundar, tidak masalah. Dikatakan lingkaran, bukan bulat. Dalam suatu tempat Injil mengatakan datar, tempat lain mengatakan lingkaran. Jika Anda setuju, bentuknya seperti dis. Apakah bentuk seperti ini bumi? Lingkaran dan datar. Ini bukan bentuk bumi. Mengenai biologi dalam Al-Quran dan evolusi, 2 pertanyaan yang saudara ajukan, apa boleh saya menjawab keduanya atau tidak? Satu saja. Pertama atau kedua, biologi atau evolusi? Mungkin evolusi lebih baik. Anda yang memilih atau dia yang memilih? Karena dia telah menanyakan tentang evolusi. 2 pertanyaan, biologi dulu baru evolusi. Boleh beri saya waktu 10 menit? Hanya 5 menit, terserah Anda. Baiklah, saya setuju dengan ketua diskusi. Saya akan menjawab tentang evolusi. Jawaban pastinya Anda dapat lihat dalam video saya Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Modern. Menyinggung evolusi, Anda mulai dari teori Darwin. Darwin pergi berlayar dengan HMH Beagle menuju ke suatu pulau yang diberi nama Kalatropis, dan dia melihat patukan burung pada suatu lubang. Berdasarkan pengamatan bahwa paruh burung menjadi panjang dan pendek, dia kemukakan tentang seleksi alam. Tapi dia menulis surat pada temannya Thomas Thomson pada abad ke-19. Dia berkata, "Aku tidak punya bukti untuk menjelaskan seleksi alamku. Tapi karena hal itu telah membantuku dalam mengklasifikasi embriologi, organ yang belum sempurna, maka aku mencetuskannya." Teori Darwin sama sekali bukanlah suatu fakta. Itu hanyalah sebuah teori. Dan saya telah membuatnya sangat jelas pada awal pembicaraan. Quran bisa saja bertentangan dengan teori. Teori sifatnya putar balik, tapi Quran tidak akan bertentangan dengan kenyataan. Di sekolah, kita diajarkan teori Darwin seolah itu merupakan fakta, padahal bukan. Tidak ada bukti ilmiah. Ada mata rantai yang hilang. Oleh karena itu, bila seseorang harus mencemooh kawannya, koleganya, dia akan mengatakan, "Jika kamu hidup pada era Darwin,
Teori Darwin akan telah dibuktikan kebenarannya. Suatu sindiran, dia seperti kerah. Ada mata rantai yang hilang dalam teori Darwin. Saya telah mengetahui 4 fosil yang ada, yaitu hominoid atau lucy,